Sudahkah diri kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Membicarakan mengenai syukur, sahabat sekalian, saya ingin sekali bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam secara singkat. Bagaimana ketika beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi, namun senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam diceritakan sebagai laki-laki yang kaya raya, yang tampan, yang kuat. Beliau memiliki banyak sekali harta, mulai dari ternak hingga hasil pertaniannya. Beliau juga memiliki banyak anak. Puluhan tahun beliau merasakan kebahagiaan. Lalu tiba-tiba Allah mengujinya dengan mengambil semuanya. Tubuhnya yang sehat, tiba-tiba saja digerogoti penyakit kulit yang sangat parah. Hingga dikatakan hanya lidah dan hatinya saja yang tidak terkena penyakit tersebut. Hingga dengan lidahnya beliau berzikir kepada Allah, dengan hatinya beliau senantiasa merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat penyakit itu, teman-teman sekalian, Nabi Ayub alaihissalam dikucilkan oleh tetangganya. Ia diusir dari kampung halamannya. Semua orang meninggalkan dirinya karena takut pada penyakitnya. Ujian tidak berhenti sampai di situ, karena anak-anaknya pun semuanya tertimpa musibah sehingga semuanya mati tidak bersisa. Begitu pula hewan ternak dan pertanian, semua hartanya habis. Bayangkan, anak yang meninggal, tubuh yang sakit, semua harta habis, orang-orang meninggalkan dirinya dalam keadaan ujian sangat berat seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya 83, bagaimana beliau senantiasa husnuzon, berprasangka baik kepada Allah dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub mengatakan, Anni masaniyad dhuru wa anta arhamur rahimin. Beliau mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang. Apa makna kata-kata ini, teman-teman sekalian? Sebagai seorang hamba Allah yang lemah, beliau mengadu, saya sakit ya Allah. Selayaknya kita mengadu, ya Allah saya capek, ya Allah saya takut, ya Allah saya lemah, ya Allah. Tapi kemudian lihat kalimat berikutnya. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha penyayang dari semua penyayang. Maka kita bisa lihat bahwa Nabi Ayub alaihissalam mengartikan ujian Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Allah ambil semua anak-anaknya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Allah ambil semua hartanya, Allah ambil kesehatannya, orang-orang yang menjauh pergi darinya. Nabi Ayub nilai itu sebagai sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Cerita ini berlanjut, sahabat sekalian. Ketika kondisi yang semakin parah, istri Nabi Ayub mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam agar berdoa kepada Allah supaya disembuhkan penyakit tersebut. Dan lihat apa perkataan Nabi Ayub alaihissalam yang menggetarkan hati istrinya. Beliau mengatakan, Istriku, berapa lama kita bahagia? Dan berapa lama aku sakit? Rasanya aku malu meminta kepada Allah untuk disembuhkan, padahal kenikmatanku lebih banyak daripada sakitku. Sahabat semua lihat, Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan luar biasa ujian yang berat, masih mengatakan bahwa ternyata nikmat Allah berpuluh-puluh tahun yang Allah berikan selama ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan ujian kesedihan yang Allah berikan. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, kita bisa mendapatkan contoh yang luar biasa tentang definisi bersyukur. Dalam kondisi seberat apapun, beliau tetap melihat dan mengingat nikmat kebaikan yang Allah berikan kepadanya selama ini. Sehingga ujian yang Allah berikan kepadanya diterimanya dengan ridha, dengan hati yang tidak merasa sakit sama sekali. Maka begitulah seharusnya akhlak yang ada pada diri kita, sahabat sekalian. Saya teringat bahwa Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah dengar ada seseorang yang memanjatkan doa dengan mengatakan, Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang sedikit. Umar bin Khattab pun pada akhirnya bingung, doa apa ini? Lalu orang itu menjawab, Aku pernah mendengar firman Allah yang artinya, sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Aku pun berdoa kepada Allah agar aku termasuk orang yang sedikit itu, orang yang senantiasa bersyukur itu. Memang begitulah teman-teman sekalian realiti kehidupan kita. Kita selama ini berkonsentrasi dengan ujian-ujian kesedihan dalam kehidupan kita.
kita berkonsentrasi dengan penderitaan, dengan kesedihan kita. Kita lupa bahwa sebenarnya nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kesedihan yang Allah berikan kepada kita. Andaikan sahabat sekalian, kita semua makhluk Allah ini bersatu untuk membuat daftar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, pasti kita mendapatkan kesulitan. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kuffar. Apa artinya sahabat sekalian? Dia telah memberikan keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu sekalian menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Kalau kita sadari teman-teman sekalian, terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi lihat bagaimana kita bisa bersyukur bahwa terkadang kita menyadarinya saja tidak akan nikmat tersebut. Teman-teman lihat kenapa surah Ar-Rahman ada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Kenapa kalimat tersebut diulang sampai 31 kali di dalam Al-Quran? Kenapa? Karena terkadang kita lupa dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanpa sadar kita lupakan juga peranan Allah. Kita sepelekan kehadiran Allah di semua keberhasilan kita. Lalu kita dustakan seakan nikmat itu semuanya datang tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Kita lupa sahabat sekalian bahwa nikmat yang mengalir sejak lahir ada Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita ini makhluk pelupa. Dan Allah mengingatkan kita berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Wajar saja sahabat sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menjuluki manusia dengan sebutan yang sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat. Sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya tadi. Juga pada surah Al-Hajj ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dialah Allah yang telah menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sering mengingkari nikmat. Kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia benar-benar sering mengingkari nikmat. Maka sahabat sekalian, tentulah sebagai hamba Allah yang terlalu banyak Allah berikan nikmat, tentulah kita harus bisa menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur. Maka ada tips agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Cara agar kita bersyukur adalah yang pertama, senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Salah satu mensyukuri nikmat Allah adalah kita mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara sampainya nikmat Allah kepada kita. Kata Rasulullah apa dalam hadis riwayat Tirmidzi? Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah diberikan kebaikan oleh orang lain, sekecil apapun itu, berterima kasihlah dan balaslah kebaikan itu dengan balasan yang lebih baik. Kata Rasulullah SAW apa? Barang siapa yang telah berbuat suatu kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan serupa. Jika engkau tidak bisa membalasnya dengan yang serupa, maka doakan dia. Jadi doakan dia, atau balas dengan serupa, atau balas dengan yang lebih baik teman-teman sekalian. Atau kalau orang lain berbuat kebaikan, kata Rasul, kita ucapkan jazakallah khair, atau perempuan jazakillah khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Maka hal itu sesungguhnya telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukur. Kemudian cara bersyukur sahabat sekalian yang kedua adalah merenungi nikmat Allah. Merenungi nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat 78, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dialah memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.